Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal. Udah gitu aja. Semoga bermanfaat ya. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai pemuaian ya. Pemuaian benda padat. Terdapat 3 hal yang mau kita bahas, yaitu pemuaian linear, kemudian ada pemuaian luas, dan pemuaian volume. Yang pertama adalah pemuaian linear benda padat. Apabila benda padat mengalami kenaikan suhu delta T, maka penambahan panjangnya delta L adalah sebanding dengan panjang semulanya atau L0 dikalikan dengan perubahan suhunya delta T. Maka delta L sama dengan alfa dikalikan L0 dikalikan delta T. Di sini tetapan perbandingan alfa disebut koefisien muai linear. Nilai alfa tentunya tergantung pada zatnya. Dari persamaan di atas dapat dikatakan bahwa alfa adalah perubahan panjang persatuan panjang zat untuk setiap derajat perubahan suhu. Misalnya seperti ini. Jika sepotong kuningan sepanjang 1 cm berubah menjadi 1,000019 cm apabila suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius, maka koefisien muai kuningannya adalah 0,00019 cm dibagi 1 cm dikali 1 derajat Celcius. Dan ketemunya alfanya, koefisien muai linearnya adalah 1,9 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Begitu pula dengan pemuaian luas. Semula misalkan kita memiliki luas awal A0. Memuai menjadi A0 ditambah delta A ketika dipengaruhi kenaikan temperatur sebesar delta T. Maka delta A sama dengan beta dikalikan A0 dikalikan delta T. Dengan betanya adalah koefisien muai luas. Dengan pemahaman yang sama, maka pemuaian volume pun memiliki rumusan delta V sama dengan gamma V0 delta T. Oke, di sini ada alfa, beta, gamma. Dengan alfa adalah koefisien muai linear, kemudian beta adalah koefisien muai luas, kemudian gamma adalah koefisien muai volume. Apabila benda-benda padatnya isotropik yang bertambah besar ke semua arah dengan besar yang sama, maka beta nilainya adalah 2 kali alfa dan gamma nilainya adalah 3 kali alfa. Sebagai contoh yang pertama, sebatang tembaga yang memiliki koefisien panjang alfa sama dengan 0,00002 per derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius, panjangnya 120 cm. Jika dipanaskan menjadi 75 derajat Celcius, panjang akhirnya berapa sentimeter? Ingat ya, saya garis bawahi panjang akhirnya, bukan perubahan panjangnya. Oke, mari kita bahas. Pertama kita gunakan rumus yang pertama, yaitu delta L sama dengan alfa L0 delta T. Dengan substitusi nilai alfa L0 sama delta T, maka menjadi 2 dikali 10 pangkat min 5, ini dari 0,0002 ya. Kemudian dikali 120 cm, dikali delta T-nya perubahan suhunya 75 dikurangi 25, yaitu 50 derajat Celcius. Maka ketemunya delta L-nya adalah 0,12 cm. Ingat yang ditanyakan adalah panjang akhir, maka kita tambahkan saja delta L ke L awalnya tadi ya. Atau panjang akhir sama dengan panjang awal ditambah perubahan panjang. Ketemunya 120 ditambah 0,12 cm. Dan ketemunya 120,12 cm. Kita ke contoh pemuaian luas. Sebatang tembaga yang memiliki koefisien panjang alfa 0,00002 per derajat Celcius pada suhu 25 derajat Celcius. Luasnya adalah 120 cm persegi. Jika dipanaskan menjadi 75 derajat Celcius, pertanyaannya berapa luas akhirnya? Oke, gunakan rumusan yang kedua ya, yaitu delta A sama dengan beta A0 dikalikan delta T. Ingat bahwa beta itu 2 alfa, maka kita substitusikan nilai-nilainya menjadi 2 dikali
2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 120 dikali 50. Ketemunya 0,24 cm persegi. Berarti luas akhirnya adalah luas awal ditambah perubahan luas, sehingga hasilnya adalah 120 ditambah 0,24 cm persegi, dan ketemunya 120,24 cm persegi. Next, contoh yang ketiga. Sebatang tembaga yang memiliki koefisien panjang alfa sama dengan 0,00002 per derajat Celcius. Pada suhu 25 derajat Celcius, volumenya 120 cm kubik. Jika dipanaskan menjadi 75 derajat Celcius, berapa volume akhirnya? Untuk ini tentunya kita gunakan rumusan yang ketiga ya, bahwa delta V sama dengan gamma V0 delta T. Dengan gammanya 3 alfa, maka 3 dikali 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 120 dikali 50, dan ketemunya 0,36 cm kubik. Tentunya volume akhirnya adalah volume awal ditambah perubahan volume. Setelah kita substitusikan nilai-nilainya menjadi 120 ditambah 0,36 cm kubik, dan ketemulah 120,36 cm kubik untuk volume akhirnya.